Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Iriani Harum SKM Kes, dosen tetap program studi gizi, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megaresti Makassar. Video ini saya susun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk unsur pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah gizi olahraga. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5 yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan untuk materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang metabolisme energi saat beraktivitas fisik, kebutuhan makro dan mikronutrien pada berbagai cabang olahraga. Kemudian juga membahas tentang strategi pengaturan makan sebelum, saat, dan sesudah latihan atau pertandingan, serta perhitungan status gizi dan komposisi tubuh atlet. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diajarkan untuk mengukur body komposisi atlet dan penggunaan aplikasi dan instrumen untuk menghitung kebutuhan gizi secara lebih presisi. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 3, dan CPL 5 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi. Adapun CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep metabolisme energi, kebutuhan zat gizi makro-mikro, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta peran gizi dalam mendukung performa olahraga. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menentukan kebutuhan gizi atlet dan prosedur pengukuran komposisi tubuh. CPM ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tren diet dan suplemen ergogenik. Kemudian CPM 4, mahasiswa mampu memanfaatkan perangkat lunak gizi untuk analisis dan perencanaan kebutuhan gizi atlet secara komprehensif. Dan terakhir adalah CPM kelima, mahasiswa mampu menerapkan strategi komunikasi dalam konseling gizi olahraga. Nah, untuk mencapai CPMK tadi, maka materi pembelajaran gizi olahraga saya susun secara bertahap. Pada pertemuan awal, saya membahas dasar fisiologi olahraga dan sistem energi tubuh, kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak pada berbagai jenis olahraga, serta peran cairan dan elektrolit dalam mencegah dehidrasi. Memasuki pertengahan semester, materi bergerak ke arah yang lebih aplikatif, seperti strategi gizi sebelum bertanding, saat bertanding, dan masa pemulihan, penilaian status gizi dan komposisi tubuh atlet, hingga isu-isu khusus seperti suplementasi dan gangguan makan pada atlet. Sistem pembelajaran yang saya terapkan menggabungkan tatap muka di kelas, praktikum di laboratorium gizi, dan penugasan berbasis proyek, di mana sebagian besar pertemuan saya rancang dengan metode pembelajaran berbasis masalah dan studi kasus, sehingga mahasiswa lebih banyak dihadapkan pada situasi nyata. Misalnya, menyusun kebutuhan gizi untuk atlet lari jarak jauh atau atlet cabang olahraga beban. Kemudian mendiskusikannya secara berkelompok sebelum kita bahas bersama di kelas. Saya juga memanfaatkan media digital dalam proses pembelajaran, seperti saya perkenalkan aplikasi dan instrumen untuk menghitung kebutuhan energi saat gizi atlet, sehingga mereka terbiasa bekerja dengan cara yang lebih presisi dan efisien. Interaksi antara saya dan mahasiswa menggunakan hubungan dua arah. Pada setiap sesi kelompok, saya selalu membuka ruang bagi mahasiswa untuk bertanya, menyampaikan kesulitan, bahkan mempertanyakan pendekatan yang saya ajarkan bila mereka menemui kendala kondisi lapangan yang berbeda. Saya juga memanfaatkan forum diskusi di luar jam kelas, sehingga mahasiswa tetap bisa berkonsultasi ketika mereka sedang menemui kendala yang perlu segera didiskusikan. Pendekatan ini saya pilih karena saya meyakini bahwa proses belajar yang baik tidak berhenti ketika jam kuliah telah selesai. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, saya melakukan evaluasi secara bertahap, yaitu melalui tugas individu dan kelompok, ujian tengah semester dan akhir semester yang menekankan pada penyelesaian studi kasus, serta penilaian atas laporan dan presentasi hasil pendampingan gizi. Saya juga menyusun rubrik penilaian yang secara khusus menilai kemampuan berpikir kritis dan penerapan konsep dan bukan hanya hafalan teori. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Mari kita saksikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Mulai ya. Oke, sebelum kita masuk pada pertemuan kelima yang akan kita rencanakan pada hari ini, maka sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Nah, baik, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang keseimbangan cairan dan strategi hidrasi pada atlet ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanyakan dulu. Ada yang masih ingat tak pertemuan kita ya minggu lalu? Ayo, ada tak yang tahu? Bukan zat gizi mikro. Oke, Ibu mau tanya sedikit ya. Kira-kira kenapa sih atlet itu butuh zat gizi mikro? Coba, ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Oke, silakan. Atlet membutuhkan zat gizi mikro karena atlet melakukan olahraga yang berat yang dapat merusak jaringan otot serta asupan atlet itu kurang dan dengan waktu makan yang terbatas. Oke, good ya. Nah, kira-kira kalau Ibu bertanya lagi nih. Nah, vitamin dan mineral apa yang paling dibutuhkan oleh seorang atlet? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Vitamin yang paling dibutuhkan atlet itu ada vitamin B, vitamin C, A, D, dan K. Kalau mineralnya itu mineral sodium, kalium, potasium, magnesium, iron, dan zinc. Oke, jadi memang pada dasarnya atlet itu membutuhkan zat gizi mikro. Karena kenapa? Untuk menyeimbangkan asupan zat gizinya. Minggu lalunya kita sudah membahas tentang makro, mikro, dan sekarang kita akan membahas tentang keseimbangan cairan. Kenapa ini penting? Karena ini bisa menunjang dari performa atlet itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang konsep dan peran fisiologis. Kemudian yang kedua adalah kita akan perhitungan kebutuhan cairan. Kemudian yang ketiga adalah kita akan menganalisis dan dampaknya ketika seorang atlet itu mengalami dehidrasi. Dan keenam adalah kita akan menyusun strategi hidrasi bagi atlet sehingga
atlet, ya. Nah, apa poin cairan bagi fisiologis dan performa olahraga? Yang pertama adalah proses termoregulasi, ya. Kemudian curah jantung. Ketika atlet itu atau kita sendiri mengalami dehidrasi, maka kadang jantung itu berdebar-debar. Itu salah satu tanda kita dehidrasi. Kemudian untuk transfer nutrisi. Ketika kita dehidrasi, maka nutrisi yang kita makan atau zat gizi makro yang kita konsumsi itu tidak bisa bekerja dengan baik karena kita dehidrasi, karena air itu yang membawa nutrisi-nutrisi untuk meresap ke dalam pembuluh darah, ya. Kemudian fungsi kognitif. Nah, coba bayangkan kalau kita dehidrasi, pasti tidak fokus kan? Sama juga dengan atlet. Kalau dia tidak fokus atau dia dehidrasi, maka dia akan kehilangan kefokusannya dalam bertanding. Kemudian fungsi sendi dan otot. Orang kalau dehidrasi itu ototnya biasa geram, sama dengan atlet. Jadi atlet itu kalau dia mengalami kram bukan karena latihannya yang berat, tapi karena dehidrasi atau kehilangan cairan yang begitu banyak di dalam tubuh. Ya. Kemudian keseimbangan elektrolit dan pH itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menghitung laju keringat atau biasanya kita sebut dengan sweat rate, ya. Jadi ada perhitungannya, ya. Nah, kita lihat perhitungannya. Nah, kita lihat dulu laju keringat adalah dasar utama untuk menentukan kebutuhan cairan seorang atlet selama dia latihan atau berkompetisi. Nah, di sini ada perhitungannya, ya. Jadi kita timbang dulu si atletnya. Berat badan sebelum dikurang berat badan sesudah, ditambah cairan yang diminum, dikurangi volume urin, dibagi berapa jam dia latihan. Ya, ingat, ya. Kondisi penimbangan ini harus diperhatikan. Kondisi penimbangan atlet itu tentunya harus diminimalkan, ya, atau dilepas oleh laki-laki, ya. Kemudian catat semua asupan yang diminum dalam sehari, ya. Kemudian estimasikan kehilangan asupan lainnya, misalnya dia makan buah dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang setelah ini itu akan kasih studi kasus, ya. Nah, coba lihat ini. Bagaimana menghitung sweat rate dan kebutuhan cairan pada atlet. Nanti kalian coba untuk menghitung sendiri dari berdasarkan tadi perhitungan itu, ya. Nah, data kita ini, ya, cabang olahraga sepak bola, berat badan sebelum, tadi berat badan sebelum dikurang berat badan sesudah, ya. Berat badan sebelum, kemudian berat badan sesudah, cairan yang diminum, urin, volume urin selama latihan tidak ada, dan durasinya dibagi 1,5 jam. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, sudah, ya. Saya tidak gampang karena tadi sudah ada rumusnya, ya. Nah, sekarang pertanyaan akhirnya, berapa persenkah atau berapa persentase kehilangan berat badan dari si atlet ini dalam studi kasus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, berapa? 1,9%. Ada jawaban lain? Oh ya, silakan. 1,9% dulu. Ya, 1,9%. Jadi seperti itu caranya menghitung berapa persen kehilangan berat badan seorang atlet.
Ya. Oke, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kelima ini. Tapi sebelumnya, Ibu mengakhiri, Ibu akan melakukan evaluasi dulu. Tadi, apakah kalian paham apa yang Ibu sampaikan? Ya. Nah, kira-kira kalau Ibu bertanya begini, apa itu keseimbangan cairan? Ada yang masih ingat tadi? Oke, siapa? Keseimbangan cairan merupakan kondisi di mana jika cairan masuk ke dalam tubuh itu seimbang dengan jumlah cairan yang keluar. Oke, Ibu. Jadi saya kira semua sudah paham ya apa yang sudah saya sampaikan tadi.